Damai sejahtera bagi kita semua, saudara kasih Tuhan. Kita kembali di dalam program pemahaman Alkitab. Dan seperti biasa, bahan pemahaman Alkitab yang akan kita pelajari bersama adalah salah satu bacaan leksionari minggu ini. Kita akan menghayati bacaan yang pertama, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5 di dalam kalender gerejawi Minggu Baptisan Tuhan Yesus. Permulaan bagaimana Tuhan Yesus mengawali pelayanannya. Baptisan juga adalah merupakan simbol hidup yang baru bagi kita semua. Namun sebelumnya, marilah kita mengawalinya dengan doa memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar sekali lagi tentang kebenaran firman-Mu melalui program pemahaman Alkitab. Berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan untuk boleh memahami dan menghayatinya. Kami berserah kepadamu di dalam doa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, bacaan kita hari ini, bahan PA kita adalah dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, bahan pemahaman Alkitab kita hari ini adalah tentang penciptaan, yang merupakan bagian paling awal dari Alkitab kita. Dan banyak orang Kristen menghayatinya bahwa memang benar terjadi awal mula alam semesta ada ini sama persis seperti yang dituliskan di dalam kitab Kejadian ini. Namun kemudian harus berhadapan dengan teori-teori ilmiah tentang awal mula alam semesta ini ada yang tidak selaras dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Sesungguhnya saudara, tidak perlu tulisan dalam Alkitab ini dipertentangkan berhadapan-hadapan dengan teori-teori ilmiah yang ada. Sebab memang tulisan dalam Alkitab ini tidak bertujuan untuk merumuskan sebuah teori ilmiah. Alkitab ini sesungguhnya merupakan tulisan ungkapan iman umat percaya pada saat itu yang bertujuan menguatkan iman mereka untuk boleh menjalani kehidupannya di dalam pergumulannya bersama dengan Tuhan. Nah, memang di dalamnya ada pemahaman-pemahaman logika, namun sesuai dengan konteks peradabannya pada saat itu. Alkitab tentu terbatas pada konteks pengetahuan yang ada pada zaman itu. Dan bahasa, kosakata, pola pemahamannya pun tidak terlepas dari apa yang dipahami oleh para pembacanya saat itu. Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu, puluhan abad yang lalu, bahkan sebelum Masehi. Sedangkan di awal abad ke-20 saja di Indonesia ini banyak orang yang masih buta huruf. Nah, Alkitab ini tulisan yang sangat kuno. Namun demikian, sekalipun tulisan yang kuno, ada gap, jarak yang cukup lebar antara konteks peradaban kita sekarang dengan konteks peradaban zaman Alkitab ini ditulis.
Namun tulisan-tulisan Alkitab ini adalah firman Tuhan yang selalu masih relevan, berguna untuk memberikan kekuatan iman bagi umat yang percaya. Dan firman Tuhan ini mencerahkan cara pandang kita untuk melihat kenyataan hidup yang ada dalam setiap pergumulannya ketika kita bercermin di dalam pergumulan iman umat percaya saat itu melalui teks Alkitab. Kita perlu tahu apa sesungguhnya pergumulan yang ada saat itu ketika teks Alkitab Kejadian 1 ini ditulis. Para penafsir menemukan bahwa kosakata yang dipakai dalam teks Kejadian 1 sesuai dengan kosakata yang ada pada zaman pembuangan di Babel. Kosakata dan pilihan kata adalah tanda di mana kita bisa menentukan kapan teks itu ditulis. Contohnya begini. Misalnya, kalau kita menggunakan sebuah kosakata Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain, tentu itu adalah kosakata zaman ini. Tidak mungkin itu muncul pada tulisan-tulisan zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebab bila itu muncul, orang-orang yang membacanya saat itu tidak paham apa maksud dari kosakata ini. Demikian juga kita bisa memahami kapan Alkitab itu ditulis dengan menggunakan indikasi-indikasi kosakata apa yang muncul dalam tulisan itu. Memang kisah Kejadian ini bercerita tentang awal penciptaan alam semesta. Sehingga teks ini diletakkan paling awal dari kumpulan tulisan-tulisan teologi yang tersusun menjadi Alkitab. Namun teks Kejadian 1 ini ditulis oleh bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan di Babel. Apa pergumulan umat Israel pada saat itu? Saudara, dalam peradaban kuno, ketika satu bangsa dikalahkan oleh bangsa yang lain, ada sebuah pemahaman bahwa bangsa yang dikalahkan itu dewanya telah ditaklukkan oleh dewa bangsa yang menang. Namun bangsa Israel dibuang di Babel bukan karena Allah Israel dikalahkan oleh dewa bangsa Babel. Tetapi bangsa Israel menyadarinya bahwa pembuangan itu terjadi sebagai hukuman atas kesalahan dan dosanya yang tidak setia kepada Allah. Allah adalah pencipta semesta. Segala sesuatu Dia yang menciptakannya, maka Allah itu maha kuasa lebih dari segala-galanya. Dan apa yang dialami bangsa Israel ketika mereka harus mengalami pembuangan di Babel itu pun atas kehendak Allah. Lalu pemahaman apa saja yang bisa kita pelajari dari teks bacaan kita hari ini? Mari kita telusuri bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, sebenarnya teks Kejadian 1 ayat 1 ini tidak menuliskan sebuah permulaan yang benar-benar mutlak muncul dari ketiadaan sama sekali. Tetapi permulaan penciptaan ini hanya dilihat secara khusus untuk hal-hal tertentu. Tentu ada karya Allah dalam penciptaan yang tidak tertulis dalam teks ini. Jadi bisa dibayangkan seperti kita mempunyai album foto. Yang ada di album foto itu hanya peristiwa-peristiwa khusus. Tidak semua peristiwa tercatat di dalam album itu. Atau bahkan mungkin kita tidak punya foto pada saat kita masih lahir, ketika kita masih bayi. Yang ada hanya pas foto ketika kita masuk sekolah. Bisa jadi begitu. Namun itu semua tetap mampu menggambarkan apa sebenarnya yang penting peristiwa yang ada di masa lalu yang perlu untuk kita pahami bersama. Nah, saudara, dalam teks ini di sana sudah dituliskan pada ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tidak dituliskan di sana bagaimana samudra itu terbentuk, tetapi itu sudah ada. Dan roh Allah menjadi semacam atmosfer
yang melingkupi melayang-layang di atas permukaan air itu. Jadi, sudah ada paling tidak dua unsur, yaitu air yang dalam bahasa Ibraninya mayim, dan juga ada roh yang dalam bahasa Ibraninya ruah, yang juga sebenarnya berarti nafas atau udara. Nah, saudara, air dan udara menjadi simbol awal mula kehidupan. Yang menjadi awal mula munculnya kehidupan itu, sumber kehidupan, maka teks ini menjadi salah satu bacaan leksionari dalam Minggu Baptisan Yesus, di mana baptisan itu juga melambangkan sebuah kebangkitan baru, penciptaan yang baru. Saudara, di awal tahun ini kita masih merasakan adanya pandemi virus corona. Belum nampak surut. Aktivitas perekonomian dunia tersendat-sendat dan itu berpengaruh juga secara pribadi bagi kita, berdampak, dan belum jelas kapan lingkungan di sekitar kita ini menjadi aman dari pandemi. Seperti gelap belum berbentuk dan kosong. Masa depan anak-anak kita yang sekolah pun kita belum tahu. Apakah mereka nanti di masa depan bisa mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi kehidupannya? Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan pandemi ini yang masih terus meningkat dan belum terkendali. Ibadah di gereja tidak bisa dihadiri orang banyak. Orang-orang tertentu dalam usia anak-anak, usia lanjut, dan dalam kondisi-kondisi khusus tidak diperkenankan untuk bertemu, berkumpul dalam gereja. Harus melakukan ibadah secara online di rumah. Semua nampaknya digambarkan seperti gelap, belum berbentuk, dan kosong. Namun kita percaya ada penciptaan kembali, ada pembentukan ulang, penataan ulang yang menggerakkan kembali kehidupan, menumbuhkan kehidupan. Dan penciptaan itu sesungguhnya tidak berhenti. Allah masih terus berkarya, Allah masih terus bekerja, menata, memperbaiki kehidupan yang sudah Ia ciptakan. Sebagaimana kisah penciptaan ini bukan berasal dari ketiadaan sama sekali, tetapi sudah ada dulu Allah mengerjakannya dan masih tetap Allah kerjakan untuk memperbaharuinya lebih baik lagi. Kita percaya akan ada terang, sebagaimana yang dituliskan pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Saudara, kegelapan akan dikalahkan oleh terang Allah. Dan terang itu akan datang dan sedang datang memperbaharui kehidupan kita untuk mengatasi kegelapan. Memang kegelapan itu ada. Pandemi virus corona itu ada. Namun ada terang yang mampu untuk mengatasi kegelapan itu. Itulah yang perlu kita amini. Kita amini di dalam Tuhan. Tuhan terus berkarya menata kehidupan. Sekalipun yang kita rasakan gelap, belum berbentuk, dan kosong. Tetapi Allah memampukan kita untuk ikut di dalam karya penciptaannya. Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita untuk melewati masa-masa sulit. Sebagaimana bangsa Israel yang saat itu berada dalam pembuangan, mereka dikuatkan oleh teks Alkitab ini. Kejadian 1, kisah tentang penciptaan. Dan Allah itu jugalah yang kita sembah, yang terus memperbarui kehidupan, yang terus menciptakan sesuatu yang lebih indah di dalam kehidupan kita. Kita amini. Selamat menghayati firman Tuhan di dalam PA. Tuhan memberkati kita. Amin.